Orang yang berzodiak Aquarius biasanya orangnya kalem dan selalu diam-diam makan dalam ya. Orangnya juga suka tersinggung dan selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Selalu merencanakan sesuatunya sebelum sesuatunya itu terjadi ya. Biasanya untuk orang zodiak Aquarius itu dia selalu mempunyai insting yang kuat dan selalu bisa mengayomi, menyelesaikan suatu kata masalah demi masalah dalam kehidupan yang dia jalankan ya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya. Tentunya saya akan memberikan Anda upload-upload ramalan terbaru buat Anda semuanya. Oke teman-teman, di sini Evan Jaya hadir untuk Anda semuanya. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Aquarius. Ya, di sini kita akan melihat tuh dominan yang bakal terjadi. Kita akan melihat sifat dari situasi kondisi di bulan 6 ini yang bakal Anda alami bagaimana dan siklus kehidupannya bagaimana dan terakhir mengenai tentang pesan yang diberikan kepada Anda ya. Jadi di bulan 6 ini apakah yang terbaik atau tidak kita akan melanjutkan dengan tanda lonceng berbunyi. Oke teman-teman sini tanpa basa-basi yang terlalu panjang kita akan melanjutkan lagi. Kita akan melihat ramalan kartu pertama. Di sini kartu pertama ini mengatakan bahwa satu kata divination, transformation. Nah, transformation perubahan ya, transformasi. Jadi di sini ada suatu kata divination, suatu kata ramalan ya. Nah, jadi di sini seperti halnya ini selalu dipercayakan supaya untuk selalu bisa mempercayakan kata hati batin Anda ya dalam meramal sesuatu. Mungkin di sini punya kata feeling dan insting yang kuat. Nah, di sini ada suatu kata transformation, transformasi ada suatu kata perubahan yang Anda jalankan. Jadi dominan bakal terjadi untuk orang zodiak Aquarius inilah seperti ini, transformation dan divination. Kita akan melihat dulu sifat dari situasi kondisi di bulan 6 yang Anda jalankan ya. Di sini untuk suatu kata sifat dari segi situasi kondisinya itu pertama yaitu Nine of Pentacles, terus yang kedua Nine of Fountain, terus yang ketiga ada Three of Wands. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu ya. Di sini untuk kartu pertama Nine of Pentacles, ini ada suatu kata uh, kelimpahan dalam finansial ya di sini ya. Di sini ada suatu kata kepuasan akan prestasi yang telah dicapai gitulah ya. Jadi di sini dengan kelimpahan mungkin di sini mungkin kalau saya di sini kalau misalnya sangat bagus sekali berarti bisa mencapai suatu kata kelimpahan materi dan apa yang diperoleh adalah suatu kata hal yang sangat maksimal. Tapi jika kalau misalnya mendapat suatu kata kebaikan menjadi suatu kata kekurangan ataupun keburukan, itu pasti akan suatu kata tindakan yang kurang berhasil ya. Sedangkan di sini untuk suatu Nine of Fontaine ini mengatakan tentang bahwa ada suatu kata perjuangan tanpa henti ya di sini ya Nine of Fontaine ya. Jadi di sini ada suatu kata pihak yang menghadang kemajuan Anda. Jadi di sini ada suatu kata pihak orang ketiga di sini ya. Jadi di sini ada suatu kata perjuangan yang memang kurang bisa berhasil. Ada suatu kata target yang memang masih bisa dibilang masih diiming-iming dan kurang bisa mencapai suatu kata pencapaian. Jadi di sini ada suatu kata hasrat untuk yang mencapai sesuatu mungkin di sini masih ada suatu kata terpendam lah dalam hati Anda. Nah, jadi di sini kalau misalnya jika ada sesuatu hal yang baik bisa mendapat suatu kata perjuangan yang bisa mencapai keberhasilan tanpa ada suatu kata seseorang menghadang Anda ya. Nah, jadi di sini mungkin di sini kalau untuk Nine of Pentacle, Nine of Fontaine ini katanya sesuatu hal yang bisa Anda dapat, bisa Anda raih, tapi kayaknya sepertinya ada seseorang yang bermaksud ingin menghalang-halangi ataupun sesuatu hal yang positif susah untuk bisa didapatkan. Nah, sedangkan yang ketiga ini mengatakan Three of Wands ya di sini ya. Ini kartu ketiga ini seperti ada yang banyak mencangkul-cangkul untuk menjatuhkan diri Anda ya. Jadi di sini ada suatu kata perjuangan yang seharusnya untuk Anda jalankan ya. Tapi di sini kayaknya ada banyak hambatan yang merintangi suatu kata perjuangan Anda dalam kehidupan Anda. Nah, jadi di sini katanya ada suatu kata perjuangan yang masih panjang sekali, masih belum ada mencapai suatu kata jalan titik terang ya. Nah, jadi di sini
ya mungkin di sini ada suatu kata awal dari sebuah perjalanan. Jadi di sini kalau misalnya Anda bisa berubah, pasti mungkin di sini eh, akan mendapat suatu kata hal yang baik. Jika memang tidak, ya mungkin Anda mendapatkan suatu kata kemerosotan. Jadi di sini kalau digabungkan ya, di sini digabungkan ketiga kartunya ini ya, ini di sini kalau saya lihat sini dalam suatu kata keuangan finansial ya, itu jadi di sini juga ada suatu kata hal yang baik yang bisa didapatkan, tapi ada sesuatu orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi suatu kata uh, hal yang baik yang bisa Anda dapatkan ya. Di sini untuk mendapatkan suatu kata pencarian atau pencapaian sukses di sini kayaknya masih mendapatkan suatu kata titik nol ya, belum mendapatkan suatu kata jalan cahaya titik terang. Intinya dalam suatu kata finansial Anda masih belum bisa mendapatkan suatu kata batas kewajaran gitu ya. Batas-batas mungkin di sini untuk mendapatkan suatu kata yang lebih lebih dari yang diinginkan masih belum bisa mencapai karena di sini ada sesuatu orang yang belum apa-apa sudah banyak orang yang adapun beberapa orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda gitu. Sedangkan di sini untuk yang ketiga ini Tree of Wands ini katanya banyak perjuangan, banyak berikhtiar yang cukup baik, yang cukup panjang lah yang bisa Anda rasakan. Jadi di sini Tree of Wands ya, ada sesuatu kata harapan untuk mencapai satu kata pencapaian yang untuk mendapatkan suatu kata keberhasilan. Ini butuh sangat 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 cukup 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 apa ya, cukup melelahkan ya dalam kehidupan Anda ya. Di sini masih bisa dibilang mencapai suatu kata perjalanan yang mencapai jalan titik nol, belum mencapai jalan cahaya titik terang gitu loh. Jadi finansial keuangan Anda masih merasa bahwa masih tidak belum banyak dan ada sesuatu yang kayaknya sepertinya bisa mengoreksi diri ataupun melukai hati batin Anda sehingga susah untuk bisa berdikari. Coba kita akan lihat dulu siklus kehidupannya bagaimana ya. Di sini kita akan buka dulu 3 kartu ya. Di sini mengenai tentang siklus kehidupan. Yang pertama adalah The Magician, ya. Terus yang kedua, The Hierophant. Yang ketiga adalah The Chariot, ya. Kita akan lihat dulu yang kartu pertama. The Magician. Ini adalah suatu kata perubahan besar yang bakal akan terjadi ya untuk di suatu siklus kehidupan ya, untuk bulan 6. Karena di sini ada sesuatu hal yang perlu Anda fokus lah pada suatu kata target ya yang harus dikejar gitu loh. Jadi di sini siklus kehidupan itu sesuatu perubahan yang akan terjadi secara terus-menerus asalkan Anda tuh penuh dengan perjuangan ya, penuh dengan ketegasan hati, disiplin dan selalu bersemangat ya untuk mencapai sesuatu ya. Karena di sini kemampuan Anda tuh mungkin di sini sangat terbatas ya yang Anda dimiliki. Karena di sini untuk mengetahui potensi Anda pada diri Anda sendiri masih belum bisa dikembangkan dan dilaksanakan dalam kehidupan. Jadi Anda harus lebih banyak berpengalaman, lebih banyak mengasah bakat kemampuan Anda lebih menjauh supaya Anda lebih banyak mendapatkan sesuatu hal yang benar-benar bisa Anda dapatkan gitu loh. Jadi di sini jika memang ini sangat bisa Anda jalankan, ini akan bisa terjadi suatu kata hal yang sangat luar biasa dalam diri Anda sendiri, menjadi suatu kata kehidupan yang menjadi lebih baik ya. Nah, jadi di sini untuk yang kedua, ini suatu kata The Hierophant, ini mengatakan tentang bahwa ada suatu kata pedoman dalam jalan hidup Anda, suatu kata perubahan hidup lah gitu ya, yang tidak baik menjadi lebih membaik. Nah, jadi di sini Anda tuh diwajibkan untuk bisa meningkatkan sifat religius Anda pada diri Anda dan selalu bisa berkomunikasi dengan Tuhan Anda. Berkomunikasi dengan Tuhan alam semesta ya. Jadi di sini lambang ini mengatakan bahwa kartu ini sangat diresui ya, Anda diresui oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu tindakan untuk merubah diri Anda menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan Anda yang jalankan gitu ya. Nah, jadi di sini untuk yang ketiga ini mengatakan bahwa the Chariot ya. Nah, ini the Chariot. Ini ada suatu kata keinginan yang kuat dalam diri Anda untuk merubah diri Anda menjadi lebih baik ya. Jadi untuk zodiak Aquarius ini the Chariot ini punya sifat yang pantang menyerah gitu loh ya. Jadi di sini ada sesuatu harapan yang bisa Anda gapai ya. Tapi di sini ya mungkin di sini ada sesuatu yang mungkin ada satu kata penolakan batin ya. Nah, ada sesuatu kata seseorang yang bisa dipertahankan lah gitu ya. Tapi di sini suatu kata keberhasilan bisa diraih jika memang
Anda bisa mengatasi suatu kata kesulitan dan bisa mengendalikan emosi batin Anda gitu loh. Jadi terjadi pergolakan batin Anda dan diri seseorang, memang ya seharusnya Anda mengasah lah emosi Anda, sehingga memang di sini dilakukanlah dengan tanpa ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi lupa diri gitu ya. Nah, jadi di sini ketiga kartunya ini intinya itu udah punya kemajuan ya, punya berikhtiar yang baik, semua bisa dilakukan dengan baik ya, banyak berdoa, tingkatkan sifat religius Anda, tetap berpengaruh pengharapan yang baik, karena di sini ada sesuatu hal yang bisa merubah diri Anda menjadi lebih bagus lagi ke masa depannya, kehidupan Anda itu bisa menjadi lebih layak dan hidup bahagia. Gitulah ini siklus kehidupan untuk bulan Juni ya. Nah, jadi di sini teman-teman udah cukup dipahami ya untuk orang zodiak Aquarius itu ya harus ada namanya perubahan hidup ya. Harus ada namanya suatu kata insting, feeling Anda yang kuat, divination ya kata ramalan. Ini suatu kata feeling dan insting yang Anda kuat itu dalam suatu mengembangkan jiwa Anda. Sifat religius Anda itu harus ada namanya suatu kata ikhtiar, perjuangan ya, suatu kata religius Anda kepada Tuhan. Baru di sini akan mencapai suatu kata puncak yang lebih baik lagi, mencapai suatu kata pencerahan aura, mencapai suatu kata masa depan yang lebih membaik lagi di sini. Jadi di sini ini adalah suatu kata finansial Anda memang di sini masih belum mencapai puncak ya, puncak keberhasilan juga belum ada. Di sini ada suatu kata perjuangan tapi di satu sisi ada seseorang yang bermaksud ingin menghalang-halangi, menghadang Anda untuk mendapatkan suatu kata kebaikan, apalagi mendapatkan suatu kata keberhasilan dan kesuksesan. Nah, jadi di sini Anda melakukan perjalanan itu misalnya Anda barulah untuk melakukan suatu kata lembaran baru, melakukan suatu kata perjalanan hidup ya. Jadi di sini ini masih membutuhkan perjalanan yang cukup panjang dan cukup lama lah ya. Jadi di sini untuk mendapat keberhasilan masih membutuhkan waktu yang cukup lumayan ya. Sedangkan di sini kita akan lihat dulu pesannya apa untuk orang zodiak Aquarius. Di sini pertama yaitu let your light shine. Terus yang kedua whispers, yang ketiga adalah divine feminine ya. Di sini saya akan jelaskan. Di sini untuk kartu pertama, let your light shine, ini adalah maksudnya biarkanlah sisi terang Anda bersinar gitu ya. Jadi di sini biarkanlah hati jiwa Anda yang berjalan sesuai dengan hati nurani kamu. Jika itu sesuai dengan harapan, jika itu sesuai yang direstui oleh Tuhan ya, Anda jalankan. Anda kerjakan ya, biarkanlah itu semua jiwa, hati dan pikiran Anda bersinar untuk mendapatkan suatu kata ikhtiar hal yang baik, mewujudkan suatu kata masa depan yang lebih gemilang gitu, lebih cemerlang ya. Sedangkan yang kedua, ini mengatakan tentang whispers ya, satu kata bisikan. Ini bisikan itu dalam satu kata hati dan jiwa Anda ya. Di sini Anda berusahalah dengarkan religius Anda, dengarkanlah hati pikiran jiwa Anda. Jika itu yang terbaik Anda lakukan, jika tidak Anda jangan lakukan. Ini disuruh mengatakan bahwa dengarkanlah kata bijak dalam hati nurani Anda. Jika memang bisikan Anda baik, Anda lakukan yang terbaik. Jika tidak, Anda jangan lakukan. Sedangkan yang di sini, ini adalah suatu kata divine feminine. Ini adalah suatu kata ilahi ya. Suatu kata ilahi ini adalah suatu kata ilahi feminin. Ini adalah suatu kata pencerahan aura ataupun kuasa ilahi, kuasa Tuhan yang bisa hadir di dalam hati jiwa Anda untuk melakukan sesuatu ya, mengembangkan suatu kata perjalanan hidup Anda yang Anda lakukan. Nah, jadi di sini divine feminine ini harus ada ikut campur tangan yang berurusan dengan ilahi, dengan Tuhan alam semesta, Tuhan alammu sendiri ya. Nah, jadi di sini tiga kartunya ini pesannya ini mengatakan bahwa biarkanlah hati jiwa Anda bersinar, ya, biarkanlah dia berkembang, biarkanlah dia melakukan yang terbaik buat Anda, karena dalam memasakan dalam suatu kata bisikan, hati jiwa Anda itu bisa memberikan Anda yang terbaik bagaimana Anda jalankan sesuatu. Jadi divine feminine harus ada ikut campur tangan dengan yang namanya Tuhan Allahmu ya. Jadi di sini hati jiwa Anda harus lebih kuat dan lebih bersinar dan lebih punya makna dan tujuan arti dan makna yang bisa Anda jalankan dalam kehidupan Anda ya. Jadi di sini teman-teman untuk orang zodiak Aquarius sudah cukup dipahami ya, karena memang ada sesuatu hal yang perlu Anda perjuangkan, perlu Anda jalankan, perlu Anda alami gitu ya. Mungkin di sini banyak sesuatu yang bakal terjadi dimulai dari nol, perjalanan nol, dimulai lagi dari angka pertama ataupun dimulai dari awal
sehingga Anda benar-benar bisa mendapatkan yang terbaik dalam Anda menjalankan sesuatunya. Jadi di sini pertama Anda harus punya ada suatu kata perubahan dalam hidup Anda, ya. Dengarkanlah insting Anda, feeling Anda, ya, dalam melakukan sesuatunya, barulah Anda bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Anda menciptakan suatu kata lembaran baru untuk mendapatkan suatu kata kebahagiaan. Mulailah dalam suatu kata titik positif, titik puncak awal keberhasilan dan kesuksesan yang bisa Anda dapatkan. Oke, teman-teman, untuk zodiak Aquarius bisa Anda rasakan di bulan Juni nanti. Nanti benar atau tidak ramalan ini Anda rasakan dan Anda alami sendiri ya. Oke, teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut. Oke, teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.